Selamat pagi, siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajri Jaksana. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan kerja profesi saya dengan judul Strategi Perancangan Konten Desain Grafis untuk Corporate Communication Kompas Gramedia atau PT Digital Initiative. Program ini berlangsung dari tanggal 6 September sampai tanggal 31 Desember 2024. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang, pelaksanaan kerja profesi, hingga pengalaman yang saya dapatkan selama magang. Yang pertama, latar belakang. Kerja profesi ini saya jalani sebagai bagian dari kewajiban akademik untuk menyelesaikan program studi desain komunikasi visual. Tujuan utamanya adalah mendapatkan pengalaman praktis di industri kreatif, khususnya dalam desain grafis dan komunikasi visual. Saya ditempatkan di tim multimedia di PT Digital Initiative atau Kompas Gramedia, di mana saya berkontribusi dalam berbagai proyek desain untuk media sosial, kebutuhan cetak, motion grafik, dan dokumentasi acara. Lalu kita akan masuk ke sejarah perusahaan. Kompas Gramedia adalah salah satu perusahaan media di Indonesia, didirikan pada tahun 1963 oleh PK Ojong dan Pak Yakob Utama. Berawal dari penerbitan surat kabar Kompas, perusahaan ini berkembang menjadi kelompok media multiplatform yang mencakup surat kabar, majalah, buku, hingga media digital. Kompas Gramedia memiliki misi untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat melalui informasi yang akurat dan edukatif. Lalu lanjut ke struktur organisasi. Di sini ada Mbak Gloria Oyong sebagai direkturnya. Lalu ada Pak Ilham Mohiri sebagai GM-nya. Lalu untuk unit saya yaitu multimedia, ada Mas Irfan Manulang sebagai manajernya. Lalu ada mentor-mentor saya yaitu Mas Farel, Mas Adit, Mbak Dita, Mas Sem, Mas Fuad, dan yang lain-lain. Oke, lanjut kita ke kegiatan umum perusahaan atau kegiatan yang sering dilakukan oleh Korkom di Kompas. Pertama ada pameran di Bentara Budaya. Kompas Gramedia melalui Bentara Budaya rutin menyelenggarakan pameran seni dan budaya yang melibatkan seniman lokal maupun nasional. Pameran ini menjadi platform untuk mempromosikan karya kreatif sekaligus memperkenalkan nilai-nilai seni kepada masyarakat luas. Selanjutnya ada kunjungan. Kegiatan kunjungan dilakukan untuk menjalin hubungan dengan mitra eksternal seperti perusahaan, institusi pendidikan, atau komunitas. Kunjungan ini bertujuan untuk berbagi ide, mempererat hubungan profesional, dan memperluas jaringan kerja. Lalu ada Polantas atau Podcast Lantai 17. Polantas adalah podcast yang diproduksi oleh Kompas Gramedia yang menghadirkan berbagai diskusi menarik seputar isu aktual, budaya dan dunia kerja. Podcast ini menjadi media komunikasi yang efektif dalam menjangkau audiens internal dan eksternal. Selanjutnya ada Syukuran KG. Syukuran KG ini adalah acara tahunan untuk merayakan keberhasilan dan pencapaian perusahaan selama satu tahun terakhir. Acara ini juga menjadi momen untuk mempererat hubungan antar karyawan dan memberikan apresiasi kepada tim yang berkontribusi. Lalu yang terakhir ada KG Cup. KG Cup merupakan kompetisi olahraga internal yang melibatkan seluruh karyawan Kompas Gramedia. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan semangat kebersamaan, menjaga kesehatan fisik, dan mempererat hubungan antar divisi melalui olahraga yang kompetitif namun santai. Lalu pelaksanaan kerja profesi. Selama kerja profesi atau KP ini, saya bekerja dari pukul 9 pagi hingga jam 5 sore atau jam 6 malam, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Saya bertugas mendukung kampanye komunikasi perusahaan dengan membuat desain grafis untuk media sosial, materi cetak, serta berkontribusi dalam pembuatan motion grafis dan dokumentasi visual. Tugas-tugas ini memberikan saya kesempatan untuk menerapkan ilmu desain yang saya pelajari di kampus ke dalam situasi kerja nyata. Pada proses pembuatan desain ini, brief dikasih lewat by WhatsApp atau secara langsung, disampaikan oleh manajer saya Irfan Manulang, lalu diturunkan ke mentor. Lalu mentor-mentor ini akan membagikan tugasnya. Lalu tugas saya kerjakan, lalu saya kasih preview ke mentor-mentor. Kalau misalnya mentor ACC, lanjut kasih preview ke Mas Irfan atau manajer saya. Lalu kalau ada revisi, balik lagi ke saya. Dan jika sudah selesai revisi, balik lagi preview. Lalu untuk ACC-nya dari manajer diajukan ke direktur ya, atau Bawoyong. Lalu di sini adalah beberapa desain yang saya kerjakan.
Dalam pembuatan desain, saya mengerjakan berbagai konten seperti feeds dan story untuk media sosial, visual untuk kampanye atau pameran, serta matprom cetak seperti poster dan banner. Setiap desain ini dirancang sesuai dengan identitas perusahaan dan brief yang diberikan. Berikut adalah contoh-contoh desain yang saya kerjakan seperti KG Cup atau pameran di Bintara Budaya atau ucapan-ucapan selamat Hari Guru, selamat Tahun Baru, dan yang lain-lain. Lanjut ke pembuatan motion. Saya di sini juga ditugaskan untuk membuat motion. Dalam pembuatan motion grafik, saya membuat animasi ringan seperti motion untuk frame feeds dan story Instagram, lalu motion untuk lukisan pameran, dan motion untuk video ucapan selamat tahun baru atau ucapan lainnya. Proses ini melibatkan perancangan storyboard, pengelolaan elemen visual, dan animasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Saya juga membantu dokumentasi video dan foto saat tim multimedia membutuhkan tenaga tambahan. Peran ini mencakup pengambilan gambar untuk keperluan acara dan konten internal yang memberikan pengalaman langsung dalam koordinasi kerja tim dan teknik produksi visual. Lalu kita masuk ke bagian kendala yang saya hadapi selama magang di Kompas. Tentu saja ada beberapa kendala yang saya hadapi, seperti artwork, pusing akibat terlalu lama menatap layar, perangkat yang lambat atau laptop saya yang nge-lag saat bekerja dengan file besar, dan juga deadline yang ketat. Untuk mengatasinya, saya mencari referensi desain lewat Pinterest atau Behance, atau saya bisa bertanya kepada mentor-mentor saya. Lalu untuk masalah pusing, saya mengatur waktu istirahat secara berkala. Lalu untuk laptop, saya mengoptimalkan perangkat saya, atau saya mengatur bagaimana caranya agar tidak nge-lag, dan menyusun prioritas kerja agar tugas tetap selesai tepat waktu. Lalu kesimpulannya, program kerja profesi ini memberikan banyak pengalaman berharga bagi saya. Selain meningkatkan kemampuan teknis dalam desain grafis dan motion grafis atau bidang lainnya, saya juga belajar tentang manajemen waktu, kerjasama tim, dan komunikasi yang efektif. Pengalaman ini tidak hanya membantu saya berkembang secara profesional, tapi juga memberikan perspektif baru tentang jenjang karir saya di masa depan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, saya siap menjawab.